satu sentimen positif ya untuk pergerakan TKIM dan INKP. Di sini kita mencermati memang secara valuasi itu TKIM dan INKP itu masih cukup murah karena pasca penurunan yang cukup signifikan di saham ini, kalau kita lihat sebenarnya sudah cukup wajar gitu ya untuk mengalami kenaikan. Kalau kita cermatin dari harga wajar dari TKIM dan INKP ini sebenarnya masih sangat murah ya. Kita ambil contoh misalkan Tekim itu sebenarnya harga wajarnya setelah kita hitung-hitung itu di area 7.100-an ya. Dengan asumsi kurs itu di 14.500. Kemudian INKP itu kita hitung-hitung harga wajarnya di 11 ribuan gitu ya. Kalau begitu Mas. Baik, ini kita melihat pergerakan dari INKP terlebih dahulu yang hari ini masih menguat di 7,66%. Anda katakan bahwa harga wajar dari INKP ini sebenarnya bisa sampai pada rentan kisaran 11.000. Nah, kalau dilihat dari sisi kondisi pandemi ini, apakah valuasi harga tersebut masih dikatakan cukup wajar? Sebenarnya kalau kita bicara valuasi itu sebenarnya relatif cukup wajar ya. Namun nanti kita pasti akan coba cermatin dengan faktor eksternalnya ya, yaitu makronya. Kalau kita melihat makronya tentu kita akan diskon ya, misalkan jadi 10.000 gitu ya untuk harga wajarnya. Sehingga kalau kita melihat dari harga sekarang itu masih ada potensial upside yang cukup besar gitu untuk INKP itu sendiri gitu. Baik, apakah pola akumulasi untuk emiten INKP ini masih akan berlanjut dan masih akan terus diburu oleh para investor minimal kalau kita melihat pada rentang sepanjang pekan ini? Kalau kita ngelihat jangka menengah itu sebenarnya menarik ya untuk dilakukan akumulasi secara bertahap ya. Karena memang emiten ini kan sebenarnya sudah mengalami penurunan yang cukup lumayan dalam pasca sebelumnya sudah sampai 20 ribuan. Nah, sekarang udah di bawah 10 ribu nih. Nah, masih menarik lah karena memang penurunannya sudah sangat signifikan. Baik, bagaimana dengan sisi fundamental dari INKP ini sendiri kalau kita lihat dari sisi likuiditas misalnya di sini untuk INKP untuk sisi cash ratio dan juga debt equity ratio di sini dikatakan di kurang lebih 1 kali cash ratio ada di 46,03%. Ini masih cukup sehatkah kalau Anda melihatnya? Ya, sebenarnya kalau kita melihat masih cukup wajar ya, terutama di emiten kertas gitu ya. Namun kita memang kalau kita bicara investasi tentu kita harus mencermati faktor eksternal juga, dalam hal ini tentu makroekonominya juga ya gitu ya. Tadi udah kita sebutkan bahwa targetnya itu memang harga wajarnya di 11 ribuan. Namun kita harus realistis juga, ketika harga di 10 ribuan sebenarnya sudah cukup menarik untuk kita masuk di saham INKP itu tadi. Baik, berapa panjang waktu yang dibutuhkan kalau Anda melihat dari harga pergerakan INKP yang 6.000 ini kemungkinan bisa sampai di rentang harga 10.000? Ya tentu ini jangka menengah ya, bisa setengah tahun sampai tahunan gitu kalau kita lihat secara horizonnya ya, kurang lebih seperti itu.